Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Bapak Ibu jemaah sidang jamaah salat Isya beserta tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak Ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia hati kita semua. Alhamdulillah sampai dengan detik malam hari yang berbahagia ini, malam ke-24 Ramadan. Allah masih memilih kita sebagai hamba-hamba pilihan. Sengaja dipilih kita oleh Allah dari sebagian besar hamba Allah lainnya untuk bisa menikmati manisnya Ramadan. Terkait dengan Ramadan, Bapak Ibu, Allah menceritakan secara mendetail, Allah menjelaskan secara mendetail tentang perintah Ramadan itu dan hal-hal yang berkaitan dengannya dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 186. Ayat 183 itu masyhur, kita sering mendengarnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang menarik Bapak Ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 183 surat Al-Baqarah ini Allah turunkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Artinya ada 15 tahun, butuh waktu 15 tahun setelah Nabi diangkat menjadi Rasul baru Allah perintahkan Ramadan. Pada periode awal tidak ada perintah puasa Ramadan. Pada tahun kedua Hijriah, Nabi itu diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun. Di Mekah itu 13 tahun, kemudian hijrah ke Madinah. Pada tahun kedua Hijriah baru Allah turunkan surat Al-Baqarah ayat 183 itu. Sehingga ketika kita lihat dalam tafsir, rupanya Allah butuh ini. Ada 15 tahun dipersiapkan oleh Allah, sehingga ketika Allah mewajibkan puasa, puasa itu tidak dirasakan sebagai sebuah beban oleh sahabat ketika itu. Mereka merasakan puasa itu merupakan sebuah anugerah besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Nabi, bagi mereka yang berpuasa Ramadan bukan karena dasar iman kepada Allah, mereka tidak akan bisa merasakan manisnya Ramadan. Mereka merasakan puasa itu bagaikan sebuah beban. Coba kita kalau kita beranalogi, ini di atas kepala kita ini ada semen 40 kilo itu. Berat, beban. Itu makin lama kita bawa, makin lama kita tanggung, makin enak apa makin tidak enak itu? Makin tidak enak. Puasa dari hari 1, 2, 3, 4, 5, ini hari ke-24. Ada sebagian orang nanti di hari 29-nya ketika sampai di titik final, sampai ke hari ke-30, alhamdulillah kabere, lepas daripada beban. Kenapa? Tidak ada manisnya di situ. Padahal tidak seperti itu sebenarnya Ramadan. Sahabat dulu di tahun pertama ketika Allah perintahkan Ramadan, di tahun yang sama Allah perintahkan jihad. Mereka disuruh 7 terjun ke medan tempur, ke Badar ketika itu. Perang Badar itu terjadi pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Bagaimana kita bayangkan itu? Di tahun yang pertama diwajibkan puasa, pada hari ke-17-nya disuruh jihad. Kalau seandainya Bapak Ibu, kita disuruh sama Pak Kecil hari ke-17 Ramadan
bandara ke masjid itu luluh demi kedua menetah itu jor menetah. Nyari bandara. Boleh bukan? Payah ada tinjau kembali. Tapi sahabat ketika diajak oleh Nabi untuk terjun untuk jihad, mereka tidak mengatakan ada payah ada tinjau kembali. Apa yang keluar dari mulut sahabat ketika itu? Sami'na wa ata'na hasbunallah wa ni'mal wakil. 313 pasukan muslim yang bergabung dengan pasukan Rasulullah SAW ketika itu berhadapan dengan 1000 kafir Quraisy di Badar. Kita lihat dalam tarikh, nyaler doh leblah rohnya, pedang cuma bekrek. Baju perang 2, kuda 3 biji, lekor 3 kuda melawan 1000 pasukan kafir Quraisy dengan 70 pasukan berkuda, belum lagi dengan pasukan tempur dengan peralatan yang canggih yang lengkap, dengan pasukan kuda dan sebagainya dikepung. Sehingga apa kata Nabi? Disuruh duduk semua. Kejut kata pionir kalau kok ini strateginya kok aneh. Biasanya dulu strateginya maju mundur. Ini suruh duduk semua. Mau dibantai ibu. Berdoa Nabi kepada Allah ketika itu. Ya Allah, tunjukkan janji-Mu itu ya Allah. Kalau seandainya Engkau tidak bantu kami ketika ini pada saat ini ya Allah, saya takutkan tidak akan ada satupun hamba-Mu yang akan menyembah Engkau nanti ya Allah. Apa kata Allah? Dibalas doa Nabi itu dalam surat Al-Anfal. Allah kirim 1000 malaikat yang dipimpin oleh Jibril alaihissalatu wassalam terjun ke medan tempur berperang bersama-sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang Badar salah satu perang terbesar yang pernah diikuti Nabi dan enggak ada khilafiyah di situ karena ada dalilnya. Satu-satunya perang yang enggak ada khilaf, malaikat terjun ikut perang bersama-sama, itulah di Badar. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, suara apa ini? Bagaikan suara gemuruh. Ibu doa apa pada itu? Ya Rasulullah, ada apa ini? Apa kata Rasul? Wahai dia Abi Bakrin, tidakkah engkau melihat di sana ada 1000 malaikat yang diutus oleh Allah, dikirim oleh Allah ke Badar ini untuk berperang bersama-sama dengan kita ya Abi Bakrin. Kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, tanpa kita berperang pun di Badar ini kita pasti akan menang wahai Abu Bakar. Salah satu hikmah Ramadan dari 4 golongan, salah satu dari 4 golongan yang makbul doa, yang diijabah doa oleh Allah, saim Ramadan, mulut-mulut yang berpuasa di bulan Ramadan. Makanya Bapak Ibu, berbahagia betul kita dipilih oleh Allah sebagai umat Muhammad yang mendapatkan kenikmatan manisnya Ramadan. Dulu pada periode Nabi Musa alaihissalatu wassalam, Nabi Musa pernah mengatakan kepada Allah, ya Allah, ada enggak orang yang lebih hebat daripada saya? Nabi Musa itu banyak ngomong. Kata Allah, wahai Musa, kenapa engkau begitu jumawa? Kenapa begitu sombong? Kamu mengatakan tidak ada orang yang lebih hebat daripada kamu. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, bukankah saya berkalam-kalam denganmu di Bukit Tursina? Ada enggak orang di ini apa namanya? Di bumi, menata dunia. Di bumi. Rumpit. Ada enggak orang di rumpit ini yang bisa ngomong sama Allah seperti Nabi Musa? Tidak ada. Ada enggak orang di dunia ya Allah yang seperti saya bisa berkalam-kalam dengan empat mata seperti ini di Bukit Tursina sana? Tidak ada. Apa kata Allah? Wahai Musa, ketahuilah olehmu wahai Musa, ketika engkau berkalam-kalam dengan saya di Bukit Tursina itu, antara kamu dengan saya ada 40.000 hijab, ada 40.000 dinding. Akhirul zaman ini, di akhir zaman nanti kata Allah akan saya utuskan seorang Rasul Muhammad SAW sebagai khataman nabiyyin, yang kepada Muhammad itu saya wajibkan puasa Ramadan dan kepada umatnya. Dan ketika mereka berbuka puasa di bulan Ramadan itu, ke 40.000 hijab, ke 40.000 dinding itu saya angkat semua kata Allah, sehingga apapun doa mereka, apapun permintaan mereka, saya kabulkan kata Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, jadikan saya sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan itu ada pada kita, ibu-ibu. Di ayat 186-nya Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an.
permintaan mereka, doa mereka, wahai Muhammad, kata Allah, idza da'an, apabila mereka mau berdoa meminta kepadaku. Salah satu, ada 4, ada masih 6, ada peluang 6 hari lagi ke depan Ibu. Gimana ada di antara kita yang banyak yang masih ada keinginan-keinginan, ada permintaan-permintaan, ada doa-doa yang sudah jauh hari sana belum terkabulkan, belum tercapai. Kesempatan emas ini Allah berikan kesempatan kepada kita, bangun malam, ketuk pintu langit itu, karena kesempatan itu ada pada kita sekarang Bapak Ibu. Hadirin sidang jamaah Jumat, sidang jamaah tarawih beserta tarawih witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmah Ramadan. Perhatikan tadi, fokus kita waktu cuma sedikit. Ramadan satu-satunya bulan yang bukan saja siangnya, malamnya Allah berikan kesempatan pengampunan dosa. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan betul-betul karena iman karena Allah, dia puasa ikhlas karena Allah, mengharapkan ganjaran dari Allah. Apa kata Nabi? Ghufira ini kita lihat sama Tengku, sama Dr. Muslim. Ghufira itu fi'il madhi dalam bentuk majhul, bermakna sesuatu yang pasti telah diampuni dosanya oleh Allah yang telah lalu, kata baginda Rasulullah, semuanya, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Gak ada kesempatan seperti ini diberikan kepada umat-umat sebelumnya selain kita, Bapak Ibu sekalian. Di malamnya, kata baginda Rasulullah dalam bentuk matan hadis yang lain, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang mendirikan Ramadan, malam dia melakukan qiyamul lail, dia sedikitkan waktu istirahatnya, dia sedikitkan waktu tidurnya. Ngapain? Bermunajat kepada Allah, bertakarrub ila Allah. Apa kata Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Telah diampuni dosanya oleh Allah yang telah lalu semuanya, sehingga di 1 Syawal nantinya dia bagaikan seorang anak yang baru dilahirkan dari rahim ibunya, tiada dosa apa-apa. 2. Yang ketiga, Ramadan satu-satunya bulan. Jemaah sekalian, ulang, Ramadan satu-satunya bulan yang mana di dalam Ramadan tersebut terdapat satu malam yang lebih bagus daripada 1000 bulan. Allah mengatakan dalam surat Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahrin, tanazzalul malaikatu war ruh, salamun hiya hatta matla'il fajr." Inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya Muhammad, kata Allah, kami telah menurunkan Al-Quran, kami turunkan Al-Quran itu pada malam qadar. Tahukah engkau Muhammad apa itu malam qadar itu? Kata Allah di ayat yang sama, Allah menjawab, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Khairun itu bukan sama. Malam qadar itu lebih bagus ketimbang 1000 bulan. Artinya barang siapa yang beribadah pada malam qadar, pahalanya lebih besar ketimbang dia beribadah 1000 bulan berturut-turut. 1000 bulan itu lebih kurang 83 tahun. Karena zalul malaikatu war ruh, pada malam qadar itu, kata Allah, kami turunkan Ruhul Amin Jibril alaihissalatu wassalam beserta puluhan ribuan malaikat rahmat ke dunia ini. Salamun dia hatta matla'il fajr. Mereka diturunkan untuk memberi rahmat kepada kita semua. Di akhir ayat Allah mengatakan, sejahteralah malam itu hatta matla'il fajr, hingga terbit fajar. Yang menarik Bapak Ibu, di dalam surat Al-Qadar ini Allah tidak jelaskan bahwasanya malam qadar itu terjadi di bulan Ramadan. Allah cuma mengatakan bahwa malam qadar itu malam di mana Allah turunkan Al-Quran, dan pada malam itu turun malaikat rahmat ke dunia ini. Artinya bila cuma kita melihat pada surat Al-Qadar ini, bisa jadi malam qadar itu terjadi dalam bulan Ramadan, bisa terjadi di luar Ramadan, karena Allah nggak katakan bahwasanya malam qadar itu terjadi dalam bulan Ramadan. Akan
tetapi ada ayat lain dalam surah Al-Baqarah tadi itu. Apa kata Allah? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah mengatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya Allah turunkan Al-Qur'an hudan linnas sebagai petunjuk bagi umat manusia wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Sehingga bila kita menggabungkan kedua ayat ini, bila kita mengkombinasi kedua ayat ini, dapat diambil kesimpulan bahwa malam Qadar adalah malam yang mana pada malam tersebut Allah turunkan Al-Quran dan terjadinya dalam bulan Ramadan. Kata Nabi kepada Aisyah, wahai Aisyah, taharrau lailatul qadri fil witri fi ashrati min awakhir Ramadan. Wahai Aisyah, taharrau. Apa itu taharrau? Intip olehmu wahai Aisyah, cari olehmu malam Qadar itu fil witri, pada malam ganjil-ganjil. Jadi witir itu bukan bermakna penutup. Tidak mengatakan, ada orang mengatakan ini sembahyang witir hanya sembahyang sunat, hanya sembahyang tahajud tak? Tidak ada. Siapa bilang tak boleh? Witir itu ganjil, boleh 1, boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9, boleh 11, terserah. Nanti setelah itu tahajud boleh, apapun boleh, masih boleh. Kata Nabi, intip cari olehmu malam Qadar itu pada malam ganjil-ganjil, fi asyrati, pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Tidak ada satu dalil pun Bapak Ibu yang mengatakan bahwa malam Qadar itu cuma punya Ustaz Fulan, malam Qadar itu cuma punya ibu Fulan, bapak Fulan. Tidak. Artinya kita semua mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan keberkahan malam Qadar itu, tergantung kepada seberapa seriusnya kita mengharap kepada Allah untuk mendapatkan kesempatan itu. Sehingga apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, kalau seandainya ya Rasulullah, saya ilun ya Rasul mutuah tubuh, dia nasib ya Rasulullah mendeme malam Lailatul Qadarnya, doa apa yang paling pantas, yang paling bagus saya baca pada malam itu ya Rasulullah? Apa kata baginda Rasulullah? Mud yadaka ila sama, angkat tanganmu ke langit. Qul, katakanlah olehmu wahai Aisyah pada malam itu, Rabbana Tuhan, innaka afwun, sesungguhnya engkau maha pengampun ya Allah. Tuhibbul afwa, engkau sangat mencintai orang-orang yang meminta ampun kepadamu ya Allah. Fa'fu anni, oleh karena itu ampuni segala dosa saya ya Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, ada sebagian musalla, ada sebagian masjid diulang-ulang doa ini setiap 4 rakaat. Kenapa ulang-ulang doa itu saja Ustaz? Apakah Ustaz di situ nggak bisa doa lain? Bukan nggak bisa doa lain. Nabi yang mengamanahkan doa itu kepada Aisyah, Rabbana innaka afuwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kesempatan itu ada sama kita Bapak Ibu sekalian. Di ujung ayat surah Al-Baqarah ayat 183 tadi, apa Allah mengatakan? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan puasa kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ada orang yang mengatakan, Ustaz, Nabi itu kan cuma 9 kali puasa. Nabi itu wajib puasa 2 Hijriah. Nabi wafat itu tahun 11 Hijriah. Di tahun 11 Hijriah itu Nabi tidak sempat puasa Bapak Ibu. Karena Nabi wafat di Rabiul Awal, tidak sempat masuk di bulan Ramadannya. Nabi cuma 9 kali puasa, lebih banyak kita. Ada orang yang mengatakan banyak sama saya, Ustaz, saya dah puasa 40 kali Ustaz. Umur Bapak berapa sekarang Pak? Umur saya sekarang Ustaz 55 tahun. Dulu saya balik umur 15 tahun. Berarti 40 tahun saya puasa. Kalau dalam 1 tahun 1 kali saya puasa, 40 tahun berapa kali itu? 40 kali. Tadi kan di ayat tadi Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Orang yang berpuasa itu akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Tapi saya dah 40 kali puasa Ustaz. Mantau galak aku buka-buka video kena sah. Ada puasa aku buka. Mantau galak aku buka. Mantau galak aku baju buku yang roh. Aku tak kaya tengok. Kenapa? Apakah salah ayat tadi Ustaz? Bukan ayat yang salah Ibu, tetapi kita yang terlalu kerdil dalam memahami ayat. La'alla itu berfaedah taraji. Tanya kamu Ustaz kita. Dia ada 3, ada taraji, ada
tamanni, ada tanaqo. La'alla itu sebuah pengharapan kepada yang baik, bukan sesuatu yang pasti. Contoh, seorang ibu, seorang bapak, dia mengantarkan anaknya ke usia ataupun ke YN, ke UIN. Si ibu ini mengatakan, nak, mama antar nak kamu ke UIN, ke usia, la'allakum sarjaniyun. Mudah-mudahan kamu menjadi seorang sarjana. Apakah seorang anak ketika dimasukkan, ketika didaftarkan ke usia, semuanya langsung jadi sarjana? Tidak. Nah yang ke-20 semester, naik pilih, dia jadi. Nah yang 8 semester, dah lain cewek, dah jauh. Tidak dapat. Sarjana itu punya siapa? Sarjana itu hanya punya mereka yang menyelesaikan beban akademiknya sesuai dengan apa yang diwajibkan di kampus. Kami sama Pak Jamal di sana di MUK pagar air. Apakah semua anak ketika masuk MUK keluar dari MUK itu jadi hafiz semua? Tidak, Ibu. Tidak. Hafiz itu cuma bagi mereka yang ulet, kebit, murahnya terus. Ada anak yang digigit, ngangak. Selesai. Tapi nak hafiz? Tidak. Ketika anak-anak lain hafiz dipanggil orang tuanya, dikasih nampak sama orang tuanya, dibikin di depan khalayak itu setelah hafalannya sampai 30 juz. Sebagian anak tidak ada, lebih darimu cuma 2 juz, 3 juz. Kenapa? Sama seperti kita di Ramadan, ibu-ibu. La'allakum tattaqun, takwa itu cuma bagi mereka yang gebit-gebit bermujahadah di dalam bulan Ramadan ini. Masih ada 6 hari lagi Bapak Ibu sekalian. Tidak ada maksud menggurui. Kita ambil kesempatan ini. Kita dulu umat-umat terdahulu sekali Nabi Musa berdoa kepada Allah, mengharap betul kepada Allah untuk diberikan kesempatan seperti apa yang kita dapatkan di malam hari yang berbahagia ini. Idanya seolah-olah tidak ada, biasa-biasa saja. Kenapa kita dapat kesempatan seperti ini? Padahal kita sama Nabi tidak kenal. Nabi itu bukan tetangga kita, pernah jumpa pun tidak. Tapi kenapa Allah berikan kesempatan ini? Karena Allah sayang kepada kita, Bapak Ibu. Seseorang yang Allah tidak berikan hidayah kepadanya, kata Nabi, walaupun dia punya hubungan nasab dengan Nabi, punya hubungan darah dengan Nabi, dia tak mau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Lahab itu abangnya ayah Nabi. Abu Talib itu punya hubungan silsilah dengan Nabi, punya hubungan nasab, punya hubungan darah, dekat dengan Nabi, sezaman dengan Nabi. Tetapi ketika hidayah itu tidak dapat, mereka tidak mau beriman kepada Allah. Kita itu 1400 tahun lebih, 14 abad yang telah silam setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita datang ke sini? Kenapa kita mau bersusah-susah di sini? Kenapa kita mau bersusah payah berkumpul di sini pada malam hari ini? Jawabannya satu, karena hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa kita datang ke sini karena toh Allah yang mengetuk pintu hati kita. Karena kita tergolong pada orang-orang yang memang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 6 hari ke depan kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin untuk bertakarruh ila Allah, sehingga di akhir Ramadan nanti kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah tadi, la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.